Oke, amin. Oke, how is your day, guys? How is your day? Good, Mr. Oke, Nabila dan Arum ya. Hanif kemarin janji mau masuk kelas loh, tapi kok nggak masuk lagi ya? Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut ya materinya ya. Jadi untuk hari ini itu kita akan membahas tentang materi structure lagi, tapi yang 4B ya. Jadi teman-teman itu dapat semua nantinya materinya. Jadi yang 4E kemarin kan sudah saya bahas ya, yang ini ya. Sampai nomor 15 sudah saya bahas. Nah, hari ini kita akan beranjak ke part B. Jadi teman-teman tahu juga part A itu, jadi soal di structure yang ini saya kenalin aja. Jadi di dalam TOEFL itu ada dua jenis bagian ya, ataupun part. Jadi structure ya. Jadi TOEFL kan ada part structure ya. Sectionnya itu ada yang structure, listening, reading gitu ya. Nah, structure itu ada dua, yaitu part A dan juga satunya itu part B. Nah, untuk part E itu 1 sampai 15, kalau part B itu 16 sampai 40. Dan waktunya hanya 25 menit. Ya, waktunya 25 menit saja. Nah, jadi sangat cepat sekali, 37,5 detik masing-masing soalnya, gitu ya. Nah, kita hari ini akan beranjak kepada part B. Oke, kalau yang kemarin part E kita sudah membahas tentang memilih jawaban yang paling tepat untuk mengisi jawaban rumpang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke part B yang mana di part B itu adalah terdiri dari Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta ini. Ini adalah yang digarisbawahi itu ada salah satu yang salah. Jadi kita disuruh untuk mencari jawaban yang secara analisa itu error atau salah di dalam kalimatnya. Saya kasih contoh satu, number 16 ini ya. Cara untuk mengerjakan soal nomor 16 ini, itu kita cek dulu jumlah verb ya, jumlah verb sama conjunction. Kalau kemarin kan saya mengajarkan 2 verb, itu butuh 1 conjunction. Kalau ada 2 conjunction, maka butuh 3 verb. Jumlah verbnya lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, verb aslinya itu adalah can carry, ini. Terus kemudian adalah is stimulated, ya. Ini jadi satu nih, is stimulated ini. Ini adalah dua ya, berarti dua verb. Conjunction-nya ada that sama when. Oke, ada dua conjunction, baru ada dua verb. Sedangkan syaratnya itu, kalau ada dua conjunction harus ada 3 verb. Maka jawaban ini ada yang salah. Maksudnya ada yang harusnya salah satu itu menjadi verb-nya. Yang mana? Kita cek dulu. Ini di sini ada subjek kan. Setelah itu langsung when. Nah, kemarin saya menjelaskan kalau semisal when itu bisa digunakan untuk tiga-tiganya klausa. Di sini sudah aman, subjek, terus kemudian ada conjunction, ada verb, terus kemudian verb lagi itu boleh, itu bisa. Nah, yang bermasalah adalah ini langsung when nih. Sedangkan di sini harusnya itu bermakna an itch itu kan dia gatal ya. Kegatalan, sebuah kegatalan itu terjadi ya. Results itu bisa bermakna terjadi. Terjadi ketika a nerve that can carry pain is only slightly stimulated. Nah, jadi di sini bukanlah resulting tapi jadikan bentuk verb-nya atau kata kerja aslinya. Apa bentuk kata kerja aslinya? Yaitu present tense. Kenapa? Karena di sini ada is. Maka di sini mengikuti, jadi result seharusnya. Nah, apakah kita nanti ketika mengerjakan soal TOEFL harus mencari jawaban sebenarnya? Tidak, teman-teman. Jadi teman-teman cukup mencari jawaban yang salah aja. Udah, jawab misal jawabannya 16A, ya udah A aja. Lanjut ke nomor 17, cari yang lain gitu ya. Nah, di sini nanti aku akan ngasih teman-teman waktu 15 menit ya. Terserah teman-teman, saya ingin menguji manajemen waktunya teman-teman itu dalam 15 menit itu bisa mengerjakan berapa soal ya. Jadi secepat mungkin, sebisa mungkin dari teman-teman ya. Ini kita mencari jawaban yang mana nanti ya, teman-teman 15 menit silahkan ditulis jawabannya di chat ya, di kolom chatnya Zoom. Nanti jawabannya teman-teman apa, jadi silahkan bisa ditulis dulu di Word nggak apa-apa. Atau di kertas nggak ada masalah, nanti kirim ke saya. Saya ingin lihat Nabila kira-kira 15 menit itu bisa mengerjakan berapa soal, Arum pun bisa mengerjakan berapa soal. Nanti akan saya berikan arahan ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan teman-teman itu lama mengerjakannya gitu ya. Oke, ada yang tanyakan dari Arum dan Nabila? Belum, Pak. Belum ya? Oke.
15 menit ya, saya akan memberikan waktu 15 menit. Di sini akan saya gunakan, countdown timer di sini ya. Jadi silahkan dari Arum dan Nabila bisa mengerjakan langsung di file yang sudah saya kirim di WA. Ya, waktunya adalah 15 menit ya, silakan dikerjakan dari nomor 17 sampai 40. Berapapun teman-teman dapat ya, 15 menit akan kita bahas. Oke, sebentar saya cari nih. Silakan sambil teman-teman download dulu. 15 menit belum ada ya. Oke, yang ini aja. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Bisa dikerjakan.
Halo Arum, Nadia, Nabila. Sampai nomor berapa? Halo Arum. Dapat berapa soal, Arum? Halo Arum. Sebentar Pak, sinyal saya masih sekitar 10 Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini tadi siapa? On Arum ya? Nabila gimana? Masih kurang banyak Pak. Masih kurang banyak? Berapa? Udah dapat berapa soal? Dapat 11. 11 ya? Ya nggak apa-apa. Kirimin aja ya. Kirimin aja. Kirim ini apa? Jawabannya. 11 ya. Nanti kita cocokkan. Jadi 11 dari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas dulu aja. Karena waktunya nanti kalau sudah selesai 10 saya bahas, nanti kita kerjakan lagi. Gitu aja. Oke, silakan kirimkan dulu aja. Bisa pakai kalau teman-teman kerjakan di Microsoft Word, ya kirimkan ini apa jawabannya aja. Terus kalau dikerjakan di kertas, ya difotokan. Nggak ada masalah. Kemana? Baik Udah? Pak, masih agak lama Pak karena sinyalnya jelek jadi masih loading. Oke. Tapi udah dikirim? Iya Pak, masih proses loading Pak. Nah, oke, Sinyalnya nggak jelek. apa-apa. Ya. Ini tapi suara saya jelas ya, teman-teman ya. Iya Pak, cukup. Oke, untuk teman-teman silakan bisa dinyalakan ini ya, di unmute ya. Kita diskusi aja. Number 17 ini jawabannya teman-teman apa? Nomor 17 ini jawabannya apa? Kita diskusi aja langsung. Boleh langsung Nabila dan Arum boleh langsung memberikan jawaban aja. Untuk alasannya saya yang nanti menambahkan. Ini karena pertama kali ya teman-teman mengerjakan soal TOEFL ya. Jadi perlu banyak tambahan
informasi dari saya, nanti wawasannya akan lebih saya tambahkan. Oke, gimana? Udah? Masih belum ngirim ya? Oke, ini jawaban dari Nabila ya. Oke, Nabila nomor 17C. Oke, Arum belum terkirim jawabannya. Iya Pak, masih muter-muter Pak. Oke. Jelek banget. Tapi jawabannya Arum apa? Nomor 17. Nomor 17 saya yang B Pak. Yang Bravo. Ini ya. Iya Pak. Oke, kita bahas ya. Oke, kemarin saya sudah menjelaskan teman-teman tentang non phrase juga ya. Non phrase, terus kemudian adjectival phrase, prepositional phrase, dan adverbial phrase. Nah, jadi non phrase itu terdapat clue, salah satunya adalah adanya artikel kayak gini. Ini contoh dari non phrase yang nggak selamanya ada the ya. Ini hanya saya kasih contoh aja yang sebagai clue yang penting ya, yaitu ada artikel the, atau an, itu selalu diikuti oleh non. Nah, kita lihat nih sampai ke belakang. Nonnya yang mana? Wardrobe ibis ini. Oke, ini hurufnya gede ya. Ibisnya ini masih belum diperbaiki. Hurufnya gede. Jadi ini tuh nama burung ya. Jadi spesies burung, ya. Jadi ini tuh nonnya, nonnya. Jadi headnya itu di sini. Ini adalah non yang dibahas dari si the ini, gitu kan? Nah, berarti dia harusnya kalau di depannya ini itu ada adjektif ya kan? Kok ada adverb sama adjektif? Nah, gitu. Ini saya kasih contoh di Word ya. Nah, sorry. Di mana ya? Oke, bentar, di Word aja nggak apa-apa. Saya contohkan di Word. Oke, ini saya kosongin aja ya, biar saya bisa nyoret-nyoret. Oke, sebagai contoh seperti ini. Jadi, kok bisa di dalam ini, the highly endangered world drought ibis, itu ada adverb sama ada adjektif. Highly endangered world drought ibis. Nah, ini kan. Mungkin teman-teman akan beranggapan yang kemarin, saya kan menjelaskan ada pola dari, kalau teman-teman buka catatan lagi ya, polanya non-phrase, itu yang saya tuliskan kemarin kan, itu adalah modifier plus head. Nah, head-nya itu adalah inti bahasan, atau pokok bahasannya itu harus keluarga non, terus kemudian modifier atau penjelasnya itu harus adjektif. Nah, adjektif itu keluarganya, selain adjektif ada adjectival phrase ya, ya itu. Gitu ya. Jadi ini adjektif itu hanya kata dasarnya aja, keluarga adjektif gitu maksudnya. Ya, gitu ya. Nah, berarti di sini itu kan udah ada head nih. Ada head itu noun. Ya kan? Terus ini kan pasti modifier plus katanya adalah adjektif atau penjelas dari si word ibis ini. Jadi ini anggap aja modifier juga gitu. Oke, berarti masalahnya adalah di sini. Kok bisa ada adverb sama adjektif di sini? Nah, Mr. Freddy kok bisa ini mengatakan ini adverb? Ya iya, karena kan ada, kalau semisal ada high, ini kan adjektif ya. Kan kemarin saya menjelaskan, kalau ada adjektif plus lie, itu akan membentuk adverb. Nah, ini kan, jadinya kan highly. Kan? Apakah ini salah? Nah, saya jelaskan setelah ini ya. Oke, bagaimana dengan endanger? Kok endanger ini adjektif, bukan verb, gitu kan? Kenapa ini saya anggap sebagai verb? Karena ini palsu, teman-teman. Kan maknanya dari ini adalah langka ya, yang sangat langka gitu. Nah, di sini tuh adjektif. Jadi adjektif itu bisa berbentuk verb 3 palsu. Gitu. Itu adalah adjektif dia di situ. Nah, ini udah bener nih adjektif. Ini kan akan bakalan jadi modifier dari ini kan. Cuma kok bisa ada adverb di sini? Nah, saya jelaskan ulang bahwasanya selain ada noun phrase itu ada yang dinamakan adjectival phrase. Nah, ada adjectival phrase tuh. Adjectival phrase memiliki pola, kemarin saya menjelaskan modifier sama head, ininya non,
head-nya yang dibahas. Modifier-nya itu adalah sorry kok non sih, ini kan non adjectival phrase ya. Sorry, adjektif maksudnya. Adjektif. Karena namanya adjectival phrase kan frase yang intinya pada adjektif. Nah ini. Nah, modifiernya adjektif apa? Adverb. Yang bisa menjelaskan adjektif itu adverb. Contoh, misal saya kasih contoh fairly simple. Fairly simple. Nah, sangat sederhana gitu ya. Jadi head-nya yang dibahas apa? Simple-nya ini adjektif. Fairly apa? Modifier, itu adverb. Nah, ini bisa ini. Ini akan membentuk apa? Adjectival phrase. AP. Dan ini boleh ditaruh di sini. Nah, pola pembentukan highly endangered ini, highly-nya itu bukan menjelaskan Woldraff ibis, tapi highly-nya menjelaskan langkanya. Yang sangat itu apa sih? Tingkatan sangatnya apa? Sangat langkanya, bukan Woldraff ibisnya. Nah, berarti di sini akan membentuk adjectival phrase di sini. Ini sorry, bukan non ya, tapi adjektif di sini. Ini adjektifnya. Terus gini, itu adalah yang menjelaskan adjektif apa? Adverb. Nah, di sini akan membentuk sendiri. Modifier berbentuk adjectival phrase. Apakah boleh? Boleh. Adjektif itu bisa menjelaskan non adjectival phrase. Jadi boleh. Jadi apakah highly tadi yang di garis bawah tadi salah? Tidak, ini sudah benar. Karena dia menjelaskan si endanger-nya ini, bukan ke Woldraff ibis. Makanya kan kalau highly ini adverb bisa menjelaskan adjektif. Nggak ada masalah. Makanya pakainya highly, bukan high. Kalau high yang nggak ada lainnya malah salah. Maknanya aneh. Woldraff ibis yang langka dan tinggi. Nah, aneh kan? Langka tinggi. Nah, itu aneh tuh maknanya. Jadi harus dijadikan highly. Maknanya bukan dengan tinggi tapi sangat. Nah, gitu ya. Itu adverb jadinya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang ini dulu. Arum dan Nabila. Ada nggak? Belum, Pak. Belum Paham. ya. Nah, berarti kalau non ya ini tadi ya. Ini kan non phrase nih, satu kesatuan non phrase. Nah, kalau non itu berarti jadi apa di sini? Sebagai subjek kalimat. Sampai ini subjek kalimat. Nah, ternyata setelah subjeknya itu langsung muncul it. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu ketika memang saya kasih catatan lagi. Misal nih, saya ngomong, misal saya kasih contoh itu misal di sini. Nabila eats fried chicken misal. Nah, fried chicken di sini. Nah, kalimat ini udah lengkap nih. Sudah ada subjeknya, sudah ada verb-nya, sudah ada objeknya. Nah, subjeknya cukup satu. Kenapa ya Nabila itu aja gitu, Nabila aja gitu. Kecuali ketika memang ada temennya, misal Nabila and Arum. Ya, jadi boleh tuh kalau misal dia menyebutkan kayak gini, Nabila and Arum. Nah, apakah it's lagi enggak? Jadinya jamak eat fried chicken. Nah, saya jadikan bentuk S gini. Sorry, fried chicken gini doang. Karena kan ayamnya kan sudah diwakili ini ya, jamaknya ya. Nah, gitu. Jadi di sini ini udah benar subjeknya ada dua karena memang beda orang, gitu kan. Ini nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika teman-teman menambahkan di sini Nabila si ini. Nah, padahal si ini adalah kata ganti dari si Nabila. Nah, ini nggak boleh di dalam kalimat grammar. Tidak boleh yang dinamakan pemborosan kata. Ya, pemborosan kata yang maknanya sama. Maknanya sama. Nah, gitu ya. Jadi yang maknanya sama. Itu nggak boleh sama sekali. Berarti apakah Woldraff ibis ini ada it boleh? Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena Woldraff ibis itu, it ini, ya Woldraff ibis ini, gitu. Ini akan menjadi double nantinya maknanya. Woldraff ibis, dia, nah gitu kan, itu nggak boleh. Jadi ilangin aja it-nya. Nah, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Paham, Pak. Paham ya? Cukup jelas ya? Saya terlalu cepat nggak jelasin dulu? Tidak, Pak. Sudah Nggak cukup. ya? Aman ya? Aman ya? Oke. Gitu. Jadi dalam grammar itu nggak boleh double subjek ketika maknanya sama. Itu nggak bisa. Kecuali subjeknya berbeda orang. Itu boleh. Kita lanjut ke number 18. Kita lihat jawabannya Nabila yang C. Yang ini. Oke, jawaban dari Arum. Ini 18 yang B, value. Oke. Menarik nih, ada dua jawaban yang berbeda. Oke, Nabila mau menyampaikan apa yang dibingungkan aja, nggak apa-apa. Kenapa kok color? Ada? Atau Arum? Ini menarik nih, jawabannya ada dua soalnya. Color sama value. Masih bingung? Oke, silakan. Kalau dari Nah, saya lihatnya dari makna sih, Pak. Kalau value kan ya. cuma harga. Hmm. Jangan ini menjelaskan bahwa platinum itu kayak langka dan harusnya kan berharga. Kalau berharga kan berarti valuable harusnya, Pak. Kalau Ya, gitu saya bisa, Pak. oke, good job. Ya. Jadi di sini kan ada N nih ya. Ada N. Ingat, N itu masuk ke dalam unboy. Kenapa Mr. Freddy bilang unboy bukan fanboys? Karena inilah lima kata ini, 5 conjunction ini, yang dia bisa menjadi semi conjunction. Maksudnya semi conjunction itu apa? Tidak harus menghubungkan sentence dengan sentence. Cukup menghubungkan sesuatu yang setara. Di sini tuh ada yang setara. Rare, ini adalah adjektif, langka maknanya. Sama satunya, ini. Nah, ini kan non nih, nggak cocok nih. N itu kan harusnya kalau sebelah kirinya adjektif, maka sebelah kanannya adjektif juga. Nah, ini belum adjektif di sini. Adjektifnya apa? Seperti yang disebutin sama Arum tadi, yaitu valuable. Valuable. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Mr. Freddy tadi ngomong, kalau ada an, atau the, itu ciri-cirinya harus ada nonnya. Nah, ini kan adjektif, sir. Ini adjektif. Nah, mana nonnya? Nonnya adalah metal ini. Apakah boleh seperti itu? Ada dua adjektif? Boleh. Maknanya menjadi sebuah baja yang berharga dan langka. Itu bisa kita bikin non phrase itu yang di tengah-tengahnya ada n kayak gini. Dalam konteksnya adalah n itu harus menghubungkan sesuatu yang setara. Nah, gitu. Jadi ini sama-sama menjelaskan si metalnya. Jadi yang ini yang salah. Catatannya adalah jangan pernah menggunakan bentuk non, bentuk kata non ya, bentuk kata non jika menggunakan kelas kata non sebagai adjektif pada non phrase ketika kata tersebut masih memiliki bentuk adjektif. Itu adjektif ya. Ini saya pindahkan biar teman-teman kelihatan. Nah, nggak bisa ya. Ini ya. Ini unboy-nya saya tarik ke atas saja. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa teman yang ini. Oke, nggak apa-apa deh. Ini kayak gini. Jangan pernah menggunakan kelas kata non sebagai adjektif pada non phrase ketika kata tersebut masih memiliki bentuk adjektif. Sebagai contoh, police office. Seperti yang saya kasih contoh kemarin. Apakah police ini memiliki bentuk adjektif? Tidak bisa, tidak punya. Nah, Mr. Fedi kok tahu dia punya apa enggak? Teman-teman cek di kamus yang saya kirim kemarin, Cambridge. Kalau pengen lebih tahu alasannya atau dasarnya. Jadi, Mr. Fedi ngomong kayak gitu itu harus ada landasannya gitu. Jadi supaya tahu teman-teman. Di sini saya kasih police. Apakah police memiliki bentuk adjektif di sini? Tidak ada. Ya, jadi hanya non aja di sini sama verb. Ya, the match will be heavily policed to control all guard all public event. Ya. Jadi kayak menjaga lah, sampai makna menjaga ya, mengendalikan dan melindungi gitu ya.
Nah, itu yang verb-nya. Jadi polis itu nggak selalu non, teman-teman. Bisa verb juga. Nah, itu ya. Jadi sangat-sangat beragam kelas kata di dalam bahasa Inggris itu. Makanya kan kemarin saya minta teman-teman untuk menginstal ini daripada beli kamus yang ya misal 1 miliar, 1 triliun kayak gitu ya. Sebenarnya lebih lengkap ini. Jadi teman-teman bisa langsung tahu di sini itu kelas katanya apa saja sih polis itu. Contohnya apa saja. Ya, jadi perbendaharaan katanya teman-teman akan lebih banyak dan wawasannya lebih luas. Bahwasannya polis itu nggak selalu non, tergantung penggunaannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak saklek dengan buku. Ya, supaya tahu nih di sini. Ya, gitu ya. Jadi di sini balik lagi. Jadi polis itu nggak memiliki. Kalau tidak memiliki, maka boleh. Dia sebagai, ini kan head-nya nih, non. Terus kemudian ini modifier-nya, itu adalah adjektif non-adjunct. Jadi non-adjunct namanya. Di sini kayak gini bentuknya. Jadi ini dijadikan adjektif tapi dalam kurung non. Karena kelas kata awalnya adalah non. Namanya non-adjunct karena dia tidak memiliki bentuk adjektif. Nah, value yang ini itu nggak boleh. Value ini kan non nih. Dia masih memiliki bentuk adjektifnya. Kita cek nih di sini. Value. Nah, di sini ada misal val. Nah, ini kan kita nulis value aja itu muncul nih. Nah, baru nih value. Nah, di sini kan non nih, non sama verb ya di sini. Nah, valuable di sini itu adalah bentuk adjektifnya. Jadi cara ngeceknya adalah teman-teman tulis aja. Misal selain valuable ya, misal aku nulis no, misal. Nah, di sini ada knowable bentuk adjektifnya. Jadi hapus aja sampai teman-teman pengen nyari apa gitu. Nah, nanti akan muncul nih di sini. Oh, ada know, ada knowable, ada knowing, ada knowledge. Nah, itu cek-cek aja. Teman-teman cek yang mana yang bentuknya adjektif sama non, sama verb di sini. Ya, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk number 18? Paham, Pak, cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke number 19. Number 19 jawaban dari Arum Charlie. Oke, Charlie. Terus Nabila di sini menjawab delta. Oke, ada dua perbedaan di sini. Oke, dari teman-teman ada yang mau menyampaikan alasannya dulu? Kita biar diskusi, saya juga sambil minum biar nggak terlalu capek juga suaranya. Oke, silakan. Kita lebih banyak diskusi aja karena biasanya dengan diskusi itu teman-teman akan ingat, oh Mr. Freddy kemarin jelasin kayak gini gitu. Itu akan lebih ingat. Jadi cara ngajar saya itu selalu berdiskusi supaya teman-teman juga hafal tuh nantinya. Silakan, Arum atau Nabila boleh. Nggak ada yang menjudge teman-teman kalau salah gitu ya. Karena kita belajar konteksnya. Silakan. Arum, ada jawaban? Saya itu rada bingung juga sih, Pak, itu. Saya yang Oke. menurut saya kurang cocok aja. Oke. Coba kita lihat di sini. Di konteksnya kalimat ini, itu ada kata juring. Selama ya, sepanjang 2 Masehi. Ya, ini. Ini tuh sebenarnya ciri-ciri dari tenses. Tapi nanti dulu. Kita lihat ke belakang. Ada kata-kata Herschel sama Voyager. Ini adalah nama orang, peneliti. Herschel sama Voyager. Nah, berarti orangnya ini sudah meninggal. Karena 2 Masehi itu. Jadi kondisinya orangnya sudah meninggal, terus di sampingnya itu koma. Jadi dia menunjukkan suatu hal yang temuannya dia. Relatively little. Jadi agak sedikit ya. Agak sedikit yang bisa dipelajari tentang planet Uranus. Nah, ini adalah selama sepanjang 2 Masehi pada saat itu. Nah, gitu ya. Jadi yang salah apa? Yang delta tentunya. Kenapa? Karena ini menunjukkan sesuatu yang saat ini. Kalau ini saat ini. Sedangkan konteksnya di kalimat ini itu adalah lampau tapi ada rentang waktu. Ada rentang waktunya. Jadi antara ini, misal ini tahun berapa gitu, misal 1960 misal. Nah, itu rentangnya kayak gini.
sampai 1900 berapa misal? 90 misal. Misal anggap aja gitu ya. Gitu ya. Jadi rentangnya ini terus kemudian disusul oleh jadi penelitian orang lain gitu. Jadi di sini tuh penelitiannya orang lain. Nah, ini penelitiannya dari Herschel sama Voyager. Nah, untuk menunjukkan rentang waktu sebelum terjadinya peristiwa yang lain, itu kita bisa menggunakan past perfect. Ya, karena kejadian udah lampau dan itu ada rentang waktu sebelum kejadian lain itu datang. Itu kita pakai past perfect. Nah, jadi di sini bagaimana? Apakah langsung head learn? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini pasif, teman-teman. Is learn kan pasif ya, keluarga B ketemu verb 3. Nah, berarti di sini bukan is learn tapi had been learned. Telah dipelajari. Nah, gitu. Jadi had been learned harusnya. Oke, ada pertanyaan? Number 19? Belum, Mbak. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut 20. Kita lanjut 20. Kita lihat jawaban Arum. Di sini adalah such the yang delta. Oke, ini delta. Terus kemudian Nabila mengerjakan 20 ya, 20 yang alfa di sini. Oke, ada yang mau mengutarakan jawaban? Izin, Mbak, saya. Silakan. Monggo. Kalau saya itu kayak kurang familiar, Pak, sama konjungsinya such the. Kalau saya Oke. familiar itu kayak such as tam word pick Hmm. gitu, as bukan pakai the. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, terus sekali. Di sini memang nggak ada, teman-teman. Such itu nggak ada. Jadi such itu di dalam TOEFL ya. TOEFL itu yang sering muncul itu adalah such as. Itu untuk menunjukkan contoh atau misal. Ya. Jadi diikuti oleh non nantinya. Kalau satunya itu adalah such, terus kemudian plus di sini itu ada non phrase plus that. Ya menunjukkan permisalan juga, tapi dia lebih panjang gitu aja. Kalau ada such sama that ya, di tengahnya harus non phrase. Kayak contohnya such, misal such an honor, misal, adalah sebuah contoh penghargaan bagi saya that I can teach you all gitu ya. Saya bisa mengajar kalian semua gitu. Nah, jadi itu pakainya non phrase di tengah-tengahnya. Jadi an honor yang saya kasih contoh tadi, an honor. Nah, ini adalah non phrase di tengah-tengahnya. Itu boleh. Nah, ini sering muncul nih soal TOEFL. Yang mana yang biasanya disalahkan itu adalah yang non phrase-nya ini. Jadi kadang itu di tengah-tengahnya itu adjektif. Itu kayak gitu. Nah, hati-hati ya. Di situ ya. Oke, terus kemudian bagaimana dengan kalau di sampingnya cuma satu ataupun contoh aja nggak ada that-nya, ya harusnya pakai such as untuk menunjukkan contoh. Contohnya tam word pick dan itu sesuai. To save rare domestic farm animal, contohnya the tam word pig. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang delta. Yang alpha kenapa benar? Karena di sini sudah jamak. Makanya some konservasi passionis ya. Beberapa pakar konservasi itu mencoba untuk menyelamatkan hewan-hewan ternak yang didomestikan yang langka. Gitu. Contohnya tambot pig. Nah, gitu ya. Jadi sudah benar samnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, number 21 sekarang. 21 Nabila belum ya. 21 belum. Nabila belum 21. Arum 21 belum juga. Ya. Ada kesulitan di sini? 21, teman-teman? Iya, Mbak. Cukup Ya. bingung, Mbak, di sini. Oke. Teman-teman ingat soal TOEFL itu menjebak tricky ya. Itu yang sering muncul. Itu saking pinternya yang bikin soal aja. Sebenarnya soal ini itu saya anggap bonus. Maksudnya bonus itu adalah dikerjakan 5 detik aja selesai. Kenapa? Coba lihat di soal ketika teman-teman menemukan soal itu dia ada kata-kata yang sama. Satu nih, there is sama there is. Ini kan sama persis nih. Coba lihat sebelumnya. Ada before, maknanya adalah sebelumnya. Sebelum. Prior itu apa? Sebelum juga.
Apakah boleh di dalam bahasa Inggris itu makna yang sama dijadikan satu kalimat? Tidak boleh. Berarti yang salah mana? Ya yang alpha. Kenapa nggak yang delta? Ya karena ini aman before-nya ini. Before the-nya itu nggak digarisbawahi. Race-nya kan nggak ada masalah. Ya kan? Yang salah adalah ini. Prior to the race itu ya maknanya sama dengan before the race ini. Jadi jawabannya yang alpha di situ. Ya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman cukup terjebak di sini tadi ya. Jadi padahal jawabannya udah jelas. Ada yang sama nih faktanya. Ya gitu ya. Kita lanjut 22. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Karena kita perlu bahas banyak di sini. Oke, 22. Di sini Arum jawabannya adalah delta. Oke, yang selanjutnya Nabila 22 alfa. Oke, 22 alfa. Oke, kita bahas dulu. Ada yang mau menyampaikan alasan? Saya, Pak. Silakan. Kenapa saya milih yang delta yang turning in itu karena kan harusnya ada kayak kata penunjuk untuk objeknya yang tugasnya itu. Kayak dikasih turning it in. Jadi belum ada kata penunjuknya gitu, Pak, menurut saya. Oke. Oke, kalau Nabila? Ada? Oke, coba kita bahas ya. Dari jawaban Nabila dulu, yang alpha. Should ini masuk ke dalam kategori modal ya. Modal itu kayak should, would, will, shall gitu ya. Can, may, must, have to, be able to. Nah itu ya. Itu ketemunya dengan apa? Harus verb one. Nah ini sudah verb one nih bikinnya. Jadi nggak ada masalah yang alpha. Kita lihat yang ke belakang. How long they have to complete it. Nah, berapa lama mereka harus melengkapinya. Nah ini yang saya katakan tadi. Ini modal juga nih. Have to itu modal. Bukan perfect ya di sini ya. Makanya diikuti verb one. And what the procedures are for. Nah, ini ada yang aneh nih. Turning in itu maknanya adalah mengembalikan. Ya, the procedure are for turning in atau memberikan ya, menyampaikan juga boleh. What the procedures are for turning in. Nah, ini ada yang masalah nih. Ini itu adalah verb transitif. Verb transitif namanya. Verb transitif itu adalah kata kerja yang butuh objek. Butuh objek di sini. Terus pertanyaannya, Sir, itu apakah verb asli? Tidak. Ini adalah verb palsu yang bermakna kata kerja aktif gitu. Nah, ini ya pakai verb ini. Jadi for turning in. Nah, betul katanya Arum tadi, di sini masih butuh objek. Di mana letaknya? Boleh di turning in it atau di tengah-tengah sini. Nah, kalau turn in ini dia bisa milih objeknya mau ditaruh di mana. Nah, gitu ya. Turning it in boleh atau turning in it itu bisa. Ya gitu ya. Jadi jawabannya yang delta di sini. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan saya? Belum, Pak. Sudah jelas. Oke, kita lanjut ke 23. 23 di sini Bravo untuk yang Nabila. Bravo. Terus kemudian Arum yang 23 di sini Delta. Oke, silakan yang mau menyampaikan alasannya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan alasan? Arum, Nabila, ada? Atau ada yang bingung di sini? Masih bingung jawabannya? Oke, coba kita lihat ya di sini. The Charles Dickens karakter Wilkins Micawber tinggal di dalam ekspektasi atau harapan yang optimis of a best fortune. Oke, di sini apakah dia membandingkan orang lain atau banyak hal? Charles Dickens-nya ini tentu tidak gitu. Karena dia hanya membandingkan kalau dia itu tinggal dalam ekspektasi yang optimis untuk memperoleh keberuntungan gitu ya. Nah, keberuntungannya itu dia membandingkan dengan apa? Di masa lalunya dia ke future, masa depannya dia. Jadi hanya dua hal. Kalau dua hal, maka dia nggak boleh pakai best. Best itu hanya digunakan ketika dia dibandingkan dengan banyak hal. Misal,
Natalie is the best speaker in the class misal. Nah, berarti di si Natalie itu dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Itu pakainya best. Kalau dia hanya membandingkan dua hal tentang ekspektasi optimisnya dia untuk keberuntungan yang lebih baik. Jadi bisa pakai a better fortune. Ya ini ya. Jadi dia hanya membandingkan dua hal. Membandingkan dua hal aja. Ya, gitu ya. Membandingkan dua hal aja yang best itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Mbak, sudah cukup paham. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke 24. 24, oke, baterainya habis ternyata. Bentar. Saya charger dulu. Oke, kita lanjut. Oke, 24. Di sini jawaban dari Arum alfa. Oke, alfa ya. Oke, alfa. Terus kemudian dari Nabila. Di sini 24 belum ya. Nabila belum ya, 24 ya. Oke. Dari Arum ada jawaban di sini kenapa yang alfa? Halo? Arum? Masih bingung, Mbak. Oke. Kemarin kita membahas tentang yang namanya adjectival phrase ya. Hati-hati dengan adjectival phrase untuk conjunction-nya, pemilihan conjunction-nya. Karena dia harus merujuk kepada non di dekatnya. Yang depan ini sudah benar, dia pakai verb, yang satu verb ini. Yang belakang itu sudah ada verb lagi. Berarti ada dua verb, butuh satu conjunction. Nah ini sudah benar ya, ada satu conjunction. Cuma hati-hati. Kalau conjunction-nya di sampingnya pas itu ada non yang merujuk pada location atau place, maka dia nggak boleh pakai when. Karena when itu merujuk kepada waktu. Jadi apa jawabannya? Yaitu where. Ya, di sini harusnya pakai where. Nah, gitu ya. Harusnya pakai where di situ. Oke, aman ya? Sampai di sini? Aman, Mbak. Oke, kita lanjut ke 25. Pokoknya selama teman-teman ada yang dibingungin langsung ditanyakan aja. 25 sekarang. Di Nabila Alfa. Oke, Arum 25 Alfa. Oke, sama ya, nggak ada masalah sih kayaknya di sini. Kenapa yang salah match? Karena di sini jamak ya. Countable ya. Jadi plural and countable. Countable noun. Jadi kata benda yang dapat dihitung dan itu jamak, gitu kan? Mammals, ya kan? Nah, berarti di sini nggak boleh pakai much. Much itu hanya digunakan untuk uncountable aja. Uncountable. Jadi maksudnya adalah tidak dapat dihitung. Jadi jawabannya di sini adalah bukan much tapi many. Many extinct mammals. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Oke, next 26. 26 Arum delta. Oke, ini delta. Oke, Nabila 26 belum ya? 26 belum. Oke. Dari Arum mau menjawab di sini kenapa yang delta? Belum ada? Oke, kita lihat di sini ya. Hati-hati, ini kata kuncinya ya. Hati-hati dengan pronoun ya. Pronoun yang digarisbawahi ya. Jadi dengan pronoun yang digarisbawahi. Kenapa? Karena kita harus mengecek cross check siapa rujukannya, non rujukannya. It's itu biasanya digunakan untuk tunggal, kayak contohnya cat, gitu ya, chair, gitu ya, benda mati ataupun hewan, gitu ya. Jadi dia pakainya it's kepemilikan, gitu ya. It's prey, jadi kan mangsanya. Mangsanya siapa? Si kucing misal. Nah, gitu. Jadi dia
rujukannya harus setara. Di sini cat tunggal maka pakainya its. Tapi di sini aneh. Di sini kan merujuknya ke sucks ini ya. Dia jamak. Ya. Jamak. Maka bukan its tapi pakai their prey. Ya, gitu ya. Jadi harusnya pakai their prey. Oke, kita lanjut 27 di sini. 27 Nabila belum. Terus Arum Bravo. Arum Bravo di sini. Enough. Oke, ada pertanyaan, ada alasan dari Arum? Ada? Masih belum ya? Oke, ingat penggunaan enough ya. Penggunaan enough itu ada dua, teman-teman. Bisa menjadi adjektif atau bisa menjadi adverb. Ya, tergantung yang diikuti. Kalau dia mengikuti noun, maka enough akan berbentuk seperti ini. Enough plus noun. Contohnya enough money. Enough money. Nah, ini contohnya, enough money. Kalau adverb, itu polanya berbeda. Sorry. Oh ya, fungsinya sebagai adverb ya maksud. Nah, kalau adverb berarti dia bisa menjadi adjektif. Ini. Bisa, ini adjektifnya plus enough-nya. Contohnya smart enough. Cukup cerdas. Nah, ini contohnya. Ya, cukup cerdas. Jadi dia tidak kayak cukup uang, dia kan nggak dibalik nih. Kalau dia digunakan untuk menjelaskan adjektif, maka dia dibalik jadi smart enough. Terus kemudian dia polanya ini menjelaskan adjektif, maka ini adverb. Kalau yang ini adalah dia adjektif. Kenapa? Karena menjelaskan noun. Ini adjektif, ini adverb. Nah, hati-hati ya. Nah, di sini dance ini adjektif, teman-teman. Padat maknanya. Nah, kalau adjektif kita lihat di sini. Polanya adalah adjektif plus enough, jadi dia kebalik. Bukan enough dance, tapi dance enough. Jadi jawabannya yang bravo di situ. Ini kebalik. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke 28. Kita lihat di sini jawaban dari Arum belum ada. Dari Nabila 28 alfa ya, 28 alfa ya. Oke, kita balik lagi materi non phrase. Ingat, non phrase itu polanya adalah modifier plus head. Head-nya kelas katanya adalah non karena inti dari non phrase itu harus non, modifiernya adjektif. Nah, kita cek nih di sini. Ada honey. Honey itu uncountable noun. Nah, berarti kan non nih. Kok bisa ada commercially di sini? Padahal dia itu menjelaskan honey. Madu komersil, gitu kan. Nah, berarti di sini bukan adverb karena ada ly-nya ini. Jadi harusnya dihilangin aja ly-nya. Jadi adjektif nih. Bukan lagi adverb. Commercial honey. Ya, gitu ya. Jadi modifier plus head-nya non. Gitu ya. Oke, sampai nomor 28 ada pertanyaan dari Nabila dan Arum. Cukup paham, Pak. Cukup paham ya. Oke, lanjut kita 29. 29 dari Arum belum. Terus dari Nabila Bravo. Nah, Bravo ya. Oke, kita lihat nih di sini. The various type parts. Oke, nggak ada masalah karena ini adjektif. Bagian tipe yang beragam. The various type parts of body. Jadi tipe-tipe yang beragam dari parts of body. Nah, gitu kan. Nah, ini adjektif nggak ada masalah karena dia menjelaskan types. Parts of body require. Nah, ini yang tadi, teman-teman. Ada that di sini. Tapi kok pakai so, sedangkan polanya itu ada ini ya. Kalau so, itu di tengah-tengahnya hanya adjektif aja. Nggak boleh ada non plus that. Nah, itu yang so. Kalau such, itu beda. Such itu adalah adjektif plus non. Maksudnya adalah non phrase ya. Di sini itu non phrase, np plus that. Seperti yang saya jelasin tadi. Nah, ini
ada different surgical skills. Ini adjektif, ini noun. Nah, berarti ini non phrase. Kalau non phrase bukan so tapi pakainya such. Such different surgical skills di situ. Oke, kita lanjut ya. 30. 30 di sini Arum ya, yang sudah ya. 30 C. C ya di sini ya. Kita cek di sini nah. Kita lihat verb-nya dulu. Ada have been sama is. Oke, ada dua ya. One reason birds have been so successfully is ya, sungguh sukses. Is, nah gitu kan. Nah, di sini ada dua verb maka butuh satu conjunction. Conjunction-nya di mana? Sebenarnya ada di sini, teman-teman. One reason that di sini tuh. Nah, itu namanya ini itu materi elipsis. Ini tingkatnya udah naik ya. Naik ke level kayak ke intermediate upper ya. Jadi itu ada materi elipsis, dia elipsis itu ada tiga, ada omitting, ada abridgment, sama reducing. Nah, yang ini itu adalah omitting. Omitting itu adalah menghilangkan conjunction. Menghilangkan conjunction. Jadi di dalam kalimat itu kadang muncul kayak gitu. Jadi kalau kemarin kan saya mengajarkan teknik dasar ya. Teknik dasar yang mana jumlah verb itu tergantung conjunction gitu kan. 2 verb maka 1 conjunction kan gitu kemarin. 3 verb itu 2 conjunction. Nah, bagaimana dengan ini? Ini itu adalah pola yang dinamakan udah tingkat intermediate upper. Jadi pola yang prinsip pertama yang kemarin saya ajarkan basic to intermediate itu bisa tidak berlaku di sini. Kenapa? Karena ada materi lanjutan yaitu omitting namanya. Syaratnya untuk menghilangkan conjunction that ini adalah ketika ada dua non yang bersanding dan itu maknanya berbeda. Salah satu alasan gitu kan, burung. Nah, tiba-tiba ada itu kan. Salah satu alasan burung gitu kan, nggak sinkron di sini. Nah, jadi di sini itu maksudnya adalah ada that di sini. Jadi bisa bermakna salah satu alasan bahwa burung itu have been so successfully, telah sukses adalah karena they're able. Nah, ini salah nih. Yang Charlie ini. Kenapa? Karena there itu harus diikuti non. Kayak contohnya their book gitu kan. Itu harus non. Dan ini bukan non, tapi ini adjektif able. Jadi harusnya ability. Nah, gitu ya. Their ability di situ. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Bentar lagi. 31. Oke. Oke, dari Nabila dan Arum belum selesai nomor 31. Oke, kita lihat nih. The wood of the rosewood tree is used to do fine musical instrument. Nah, ini ada materi tambahan, teman-teman. Saya tambahkan di catatan ini ya. Jadi ada yang dinamakan correct usage ya. Materi correct usage. Jadi penggunaan yang benar di dalam grammar antara make versus do. Ya. Kalau make itu dia menunjukkan create atau membuat ya. Create atau membuat terus kemudian create ya. Pokoknya intinya menciptakan lah, create gitu ya. Itu ada aktivitas menciptakan di situ. Terus kalau do itu adalah finish atau menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu, finish, complete gitu ya. Itu maknanya dari do. Make sama do. Nah, kita lihat nih. Biasanya kalau make itu berkenaan dengan kayak ada bahan bakunya gitu, bahan material di situ. Nah, kita cek nih di sini. Di sini ternyata dia pakai do di sini. Is used ya, biasa untuk do, find musical instrument. Di sini adalah instrumen musik yang lebih bagus gitu. Nah, berarti dia menciptakan sebuah nada instrumen di situ, instrumen musik. Nah, berarti bukan melengkapi atau mau ada suatu pekerjaan di situ. Nah, jadi bukan do pakainya, tapi pakai make. Jadi kayak membuat ataupun menciptakan instrumen musik yang lebih baik.
melalui would ini yang dinamakan material tadi. Nah, gitu ya. Itu sering muncul tuh di soal TOEFL. Jadi hati-hati antara make sama do. Oke, dari sini Arum dan Nabila cukup jelas untuk make dan do. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Kita lanjut 32. Oke. 32 ini sudah mulai muncul. Nabila menjawab bravo. Oke, kita lihat di sini jawaban Arum. Oke, jawaban Arum belum jawab ya. Arum belum jawab sampai nomor 40. Oke, kita bahas berarti ya. Kita lihat di sini. Oke, chemical engineering is based on. Nggak ada masalah karena ikutannya. Based itu diikuti dengan on ya. The principles ya. Jadi prinsip-prinsip. Nah, nggak ada masalah pakai S. Kenapa? Karena sampingnya itu dia banyak. Prinsip-prinsip dari apa? Fisika, matematika. Oke, ini pelajaran nih. Dua-duanya pelajaran. Tapi kemis itu adalah orang. Orang kimiawis ya. Jadi di sini bukan kemis, tapi harusnya pelajarannya chemistry. Ya, gitu ya. Jadi harus tahu ciri-ciri dulu. Karena di sini ada N. Suatu yang harusnya setara. Pelajaran, tapi ini orang. Cocok nih. Harusnya yang Charlie. Oke, lanjut. 33. Dari Nabila Delta. Oke, ini ya. Oke, kita lihat di sini. Ballet performance must be believable actors. Oke, nggak ada masalah karena di sini modal nominal ya. Jadi ada be-nya. Believable nggak ada masalah. Actors, yang non-nya. Able adalah adjektif. Penjelas dari actor. Nggak ada masalah. An actress as well as. Seperti. Nah, nggak ada masalah juga as well as. Yang di sini yang salah. Ingat, non-phrase itu tidak pernah adjektifnya ditambah dengan s. Itu salah besar yang ini. Ini nggak boleh. Karena dia bukan non yang perlu tambahan s ketika dia jamak atau tunggal. Kayak contohnya misal saya bilang red car, itu nggak boleh ada red scar. Itu nggak bisa. Jadi harus ya bentuk dasarnya. Nah, di sini salah nih. Harusnya expert. Ya, expert aja. Itu nggak ada s-nya di situ. Oke, gitu ya. Kita lanjut 34. 34 di sini teman-teman belum selesai semua ya. 34. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut 34 di sini. Venus, the second planet from the sun, is exactly almost the same size as the Earth. Kalau kita lihat di sini, hati-hati dengan kata-kata yang digarisbawahi lebih dari satu. Kemungkinan dia kebalik. Nah, ini benar nih. Yang di sini yang kebalik. Kenapa? Di sini kan maknanya adalah hampir tepat. Ya, hampir tepat. Yang menunjukkan keterangan yang mana? Hampirnya. Tingkatannya. Tingkatannya itu adalah hampirnya. Jadi yang dibahas apa? Exactnya. Exactly-nya. Jadi di sini adverbial phrase yang harusnya almost exactly. Nah, gitu ya. Jadi bukan exactly almost, tapi almost exactly. Siap balik. Oke, kita lanjut teman-teman. 35. Cara mengerjakannya untuk 35 itu cari time signal-nya dulu. Kita lihat di sini keterangan waktunya adalah lampau. Di sini kan lampau ya. Lampau, maka sebelah kiri itu sudah verb 2, yang sebelah kanan belum verb 2. Ini kan N ya, menghubungkan sesuatu yang setara. Jadi verb dengan verb. Nah, ini bukan verb 2, harusnya became. Verb satunya become, verb 2-nya became, verb 3-nya adalah become lagi. Ya, jadi became harusnya di sini. Oke, kita lanjut. 36. Dari teman-teman 36 kita cari. Oke, belum ada yang mengerjakan ya, belum sampai di sini. 36 kita lihat di sini. The way a child plays, ya, plays with, dari ini kan verbnya, verb dari ini, subjeknya ini, ya, a child. The way, ini ada that-nya harusnya di sini, tapi di omitting, ya, jadi nggak ada masalah. Play with other children reveals, ya, mengungkap, apa? A lot. Di sini ada harusnya diikuti oleh tunggal, bukan lots tapi lot aja. Ini hilangin aja, ya. Kayak contohnya teman-teman kalau mengatakan thanks a lot itu nggak pernah ada S-nya. Langsung thanks a lot. Terima kasih banyak. Kita lanjut 37.
Nah, ini yang saya maksud kemarin teman-teman. Hati-hati kalau semisal ada non phrase diikuti oleh preposisi kayak ini. In virus, ya kan? Ini kan preposisi, ya kan? Ini object of preposition ya, virus ya. Ketika ada preposisi plus OP kayak gini, apakah dia bisa menentukan verb? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini menjelaskan si the belief-nya. Jadi subjek utamanya mana? Yang belief-nya ini. Verbnya, subjeknya ini tunggal, bukan ada S-nya, nggak ada S-nya. Jadi belief aja. The belief in virus. Nah, ini yang salahnya. Harusnya materi subject verb agreement ya. Jadi di sini subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal. Jadi bukan have existed, tapi has existed. Oke, gitu ya. Lanjut 38. Oke, saya lihat dulu. Oke, teman-teman belum sama sekali ya. 38 di sini kalau kita lihat, balik lagi seperti soal nomor yang expert tadi. Yang 33. Ya, ini seperti nomor 33. Nah, nomor 33 di situ kan permasalahannya adalah yang menjelaskan nonnya, adjektifnya nggak boleh ada S-nya. Dan ini nggak boleh nih. Ya, jadi jawabannya adalah ini, delta. Many color effects. Jadi nggak perlu ada S-nya. Nggak boleh sama sekali. Ini materi non phrase. Kita lanjut, 39. Arum dan Nabila mau nyoba dulu. Ada dua soal ini. Mau nyoba dulu, Nabila dan Arum. Saya kasih waktu. Silakan ya, silakan bisa dikerjakan dulu. Saya beri waktu ke 2 menit aja. Ada dua soal, berarti masing-masing 1 menit. Silakan bisa dikerjakan dulu. Dua soal. Oke, kita bahas 2 menit ya, setelah 2 menit. Bahas ya. Oke, kita bahas ya.
Oke, dari Arum ada jawaban 39? Ada, Pak. Yang mana? Yang C. Oke, C. Kalau dari Nabila? Sama, Pak. Yang C ya. Oke. Punya alasan teman-teman untuk soal ini? Bingung kan karena ada komanya, Pak. Ada koma. Oke. Ya. Dari Nabila? Tadi siapa? Nabila atau Arum? Arum ya? Kalau Nabila? Tadi Nabila. Oh, Nabila. Oke. Kalau Arum? Kalau saya itu di East Industrial itu kan menunjuk ke Salt Lake City. Yang mana itu kan cuma satu kan, Pak. Itu harusnya ada tambahan kayak an industrial gitu, Pak. Oke, good job. Ya, dilengkapi ya tadi ya. Kalau dari Nabila tadi bingung kok ada koma di situ kan. Berarti kan ada yang aneh di situ. Nah, ini sebenarnya teman-teman, itu adalah materi yang saya katakan kemarin, A positif. Ya, positif ya. Jadi A positif itu polanya kan kayak gini. Kalau ada di API 2 koma itu kayak gini. APP-nya di tengah sama verb-nya langsung gitu. Jadi A positif itu adalah penjelas non. Jadi dia itu penjelasnya non. Jadi penjelas non. Penjelas non. Jadi di sini si Utah Capital and Larger City itu ya Salt Lake City itu gitu. Jadi Salt Lake City itu adalah kota terbesar dan ibu kotanya Utah gitu kan. Gitu. Terus kemudian kenapa pakai is? Ya karena ini tunggal gitu. Nah, karena tunggal berarti di sini merujuknya ke belakangnya harusnya tunggal juga. Adalah apa? Pusat perbankan dan juga industri. Nah, ini yang salah. Harusnya ada an. Is an industrial and banking center di situ. Oke, gitu ya. Lanjut, 4C. Silakan dari Nabila dulu. Tuh, Nabila. Yang B, Pak. Bravo. Delta atau Bravo? Bravo. Bravo, oke. Dari Arum? Benar, Pak. Bingung, Pak, yang ini, Pak. Oke, silakan bisa di ini dulu. TOEFL, di soal TOEFL structure. Saya pernah bikin soal TOEFL teman-teman waktu di kampus Inggris dulu. Jadi dulu itu masuk ke tim pembuatnya English Proficiency Test yang menggunakan TOEFL ya. Nah, TOEFL itu ada pola kayak gini. 1 sampai 15, sorry. Itu mulai dari isi sampai hard gitu ya, sulit gitu. Nah, yang sulit itu di nomor 11 sampai 15. Sulitnya itu tricky. Kalau teman-teman bisa melihat secara luas dan juga materinya itu intermediate apa juga masuk, itu gampang 11-15. Tapi itu tricky gitu ya. Jadi kayak jawabannya itu hampir mirip gitu. Terus kemudian kalau yang di sini itu antara 37 lah ya. Enggak 35 gitu ya. Karena saya sering muncul ini dari soal ya. Banyak soal yang saya teliti bisa saat pembuatan TOEFL itu 35 sampai 40 itu soalnya susah-susah gampang. Jadi tricky juga. Nah, makanya tadi saya lihat cara pengerjaannya Arum dan Nabila. Ini bagus Nabila. Ini mengerjakan soal yang Nabila anggap mudah dulu. Betul, seperti itu. Kenapa? Manajemen waktu, teman-teman. Ketika teman-teman sudah stuck di satu soal, tinggalkan. Kerjakan lanjutannya. Karena teman-teman menarget 450 misal. Itu harus benar minimal 28. Ya, itu 450. Ya. Jadi salah 12 itu 450 gitu. Nah, berarti teman-teman nggak boleh kehabisan waktu untuk mengerjakan soal-soal yang sebenarnya mudah setelahnya. Gitu. Jadi lanjut aja. Saya waktu mengerjakan soal BUMN dulu, yang tes bahasa Inggrisnya BUMN itu ya, itu soalnya lebih rumit daripada soal TOEFL. Jadi kalau di sini satu baris ya. Kalau di BUMN itu 3 baris. Bayangkan soal structure yang satu baris aja sesulit itu gitu. Apalagi 3 baris yang mana soalnya pembuat soalnya TBI BUMN kayaknya adil deh. Jadi adil
penyanyi yang dari UK itu kayak yang bikin soalnya TBI BUMN. Karena kenapa? Bayangkan teman-teman, 25 menit ya, itu mengerjakan 40 soal. Yang mana dia 3 baris kayak gitu. Makanya kan sulit gitu bagi orang-orang yang memang manajemen waktu pengerjaan TOEFL-nya itu masih berantakan, itu akan sulit. Nah, saya tuh dulu itu mengerjakan soal TBI BUMN itu menarget, oh saya harus lolos passing grade segini gitu. Jadi saya nggak menarget soalnya itu harus saya benar semua, nggak. Saya harus lolos passing grade untuk menuju level berikutnya gitu. Jadi saya lanjutin aja. Oh ini sulit, oke saya tinggal. Saya ngerjakan yang lain. Oh ternyata soal yang lainnya itu lebih mudah gitu. Jadi memang pembuat soal TOEFL itu sengaja membuat seperti itu. Saya pernah meneliti juga ya. Untungnya saya pernah meneliti itu. Jadi saya tahu pola-polanya soal TOEFL. Jadi ada soal yang sengaja di tengah-tengah itu dibuat rumit, gitu ya. Itu ada. Jadi selain 35 sampai 40 itu dimunculkan. Ada 1-2 soal yang dimunculkan memang sengaja kita kehabisan waktu di situ. Makanya saya ajarkan ke teman-teman ketika mengajarkan soal TOEFL ataupun soal apapun, ketika masih bisa kembali ke soal berikutnya, sebelumnya, gitu ya, setelah lewat misal, sudah mengerjakan sampai 40, teman-teman bisa balik lagi ke nomor 20. Ya udah, pakai cara itu. Kerjakan soal yang mudah dulu. Karena itu ada soal-soal yang sengaja dibuat untuk tricky tadi, supaya teman-teman kehabisan waktu. Nah, gitu ya. Ini salah satunya 40 nih. Ini soalnya tricky di sini, tapi gampang sebenarnya. Oke, silakan dari Arum selanjutnya. Gimana tadi? Saya yang D, Pak. Ya, kenapa? Metalik itu kan kayak kata sifat ya, Pak, ya kayaknya. Ya, betul. Sedangkan itu Kemarin kan saya, nah, menunjuk ya, benda harusnya metal gitu aja. oke. Kemarin sudah saya kirim materi Safik ya. Sudah ya. Saya kirim di chat kemarin, imbuan. Sudah pernah? Saya kirim belum? Sudah apa belum? Sudah. Coba saya cari dulu. Sudah pernah tak kirim apa belum? Karena suffix itu, kalau teman-teman memahami suffix imbuan itu ya, itu teman-teman cukup memahami karakter-karakter aja, itu teman-teman langsung bisa menentukan jawabannya. Nah, ini ya. Udah pernah teman-teman. Jadi teman-teman cara mencarinya ya, lihat aja di grup info ya. Terus kemudian cari media link and docs. Pilih yang docs. Cari yang judulnya affix suffix. Sudah pernah tak kirim? Ada di sini. Affix suffix ya. Jadi di dokumen yang saya kirimkan itu, di suffix itu ya, dia itu ada tambahan kayak gini. Able, terus kemudian dia itu maknanya mampu atau bisa, terus kemudian contoh katanya adalah accessible, portable, preventable. Nah, terus kemudian di belakangnya itu ada kayak gini. Oh, itu adjektif. Nah, gitu ya. Jadi aku dulu waktu belajar bahasa Inggris ataupun belajar TOEFL itu, ini saya tempel teman-teman. Saya tempel di dinding kamar, terus kemudian ketika saya mau tidur ataupun bangun tidur itu saya baca. Jadi saya nggak menghafal, tapi saya membaca itu. Nah, terus kemudian saya contohkan ke dalam kalimat. Misal aku pengen menggunakan kalimat portable. Nah, misal I want to hiking ya. I want to hike the mountain misal. So I need the portable gas. Nah, gitu. Jadi saya gunakan itu. Kenapa portable gas? Karena portable itu adjektif yang gasnya itu adalah noun-nya gitu. Jadi aku langsung bisa hafal. Nah, gitu teman-teman. Contohnya, teman-teman kalau menghafal sesuatu ataupun kata, itu akan lebih cepat ketika teman-teman menggunakannya dalam kalimat yang teman-teman pahami. Itu kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini benar jawaban dari Arum tadi. Di sini kan would itu adalah noun, plaster itu adalah noun, or ini yang unboy tadi yang saya katakan, dia semi conjunction yang menghubungkan sesuatu yang setara. Ini noun, noun, nah ini belum noun nih. Ini adjektif, nah ini butuh noun. Nonnya apa dari metalik? Ya, betul katanya Arum tadi, metal. Gitu. Nah, gitu ya. Arum dan Nabila, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup paham, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Sekarang pertanyaan untuk materi hari Minggu. Pengen lanjut TOEFL lagi atau soal-soal yang lain mungkin akan saya carikan dari TOEIC atau Duolingo?
Gimana? Mungkin Duolingo sih, Pak. Karena kami udah ambil di Duolingo tes. Oke, siap. Dari Duolingo ya. Kalau Duolingo, kalau nggak salah writing ya dia. Coba saya cari deh nanti soal-soalnya. Sudah pernah teman-teman belajar Ya, Duolingo? Pak. Ya, Pak. Sempat coba juga latihan, Pak. Oke, ada grammarnya di situ? Kebanyakan suruh menulis sih, Pak. Menulis, Nah, itu mendengar. masalahnya. Ya, betul. Grammar juga ada. Nah, itu yang saya maksud gitu, teman-teman. Jadi kalau semisal di Duolingo, itu kalau di ini ya, aku kalau pernah download aplikasinya, aku belum pernah tes, teman-teman. Jujur aja yang Duolingo belum pernah tes karena itu baru masuk di Indonesia ya. Maksudnya baru masuk yang digunakan untuk persyaratan resmi, diperbolehkan. Nah, selama saya belajar di Pare, itu fokusnya adalah TOEFL sama IELTS gitu. Tapi saya beberapa kali download aplikasinya di Duolingo, bahkan pernah untuk mengerjakan tesnya di web gitu kan. Itu memang ada grammarnya gitu. Cuma grammar-grammar dasar yang memang tricky juga gitu. Nah, kalau writing ya, nanti coba saya carikan lah ya. Saya pelajari dulu, saya carikan yang mana bisa teman-teman aplikasikan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk karena masih ada 2 pertemuan. Jadi 2 pertemuan Duolingo semua? Boleh sih, Pak, kalau dari saya. Oke. Boleh, Pak. Oke, aman ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Kita tutup dulu karena sudah jam 9 ya. Oke, thank you very much, Arum and Nabila. Before we close our program today, let's pray together based on your personal belief. Pray begin. Oke, amin. Oke, yang jelas I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Ensan.